Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Budi Sentosa. Pada Budi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi Tosa. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai esensi dan urgensi konstitusi di Indonesia. Yang pertama adalah konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Istilah konstitusi dapat dikenal dalam sejumlah bahasa seperti bahasa Latin atau Italia, Belanda, Inggris, dan Perancis. Konstituer atau dalam bahasa Perancis berarti membentuk atau pembentukan. Yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara, atau dengan kata lain bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai negara. Menurut Rojo Dicoro tahun 1970, pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara menurut Lubis tahun 1976, dan sebagai peraturan dasar mengenai pembentukan negara menurut Mahfud MD tahun 2001. Konstitusi memiliki istilah dan fungsi, yaitu yang pertama, konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas meliputi undang-undang, undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undangan lain, dan konvensi. Konstitusi dalam arti sempit berupa Undang-Undang Dasar menurut Astim Rianto tahun 2009. Kemudian nomor 2, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme yang oleh Carl Joseph Friedrich dijelaskan sebagai gagasan bahwa pemerintah merupakan salah suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk pemerintah, menurut Taib dan Hamidi tahun 1999. Kemudian materi selanjutnya, perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Setiap negara harus memiliki konstitusi karena konstitusi merupakan tonggak awal terbentuknya suatu negara. Konstitusi menjadi penyelenggara bernegara. Oleh karena itu, konstitusi menempati posisi penting dan strategis dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Negara konstitusional tidak cukup hanya memiliki konstitusi, tetapi juga negara tersebut harus menganut gagasan tentang konstitusionalisme. Tujuan konstitusi itu sendiri yaitu yang pertama, konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua, konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri. Yang ketiga, konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Materi selanjutnya, sumber historis, sosiologis, politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Sejarah mempunyai fungsi membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan. Menurut Hobbes, manusia pada status naturalis bagaikan serigala, hingga timbul adagium homo homini lupus. Man is a wolf to his fellow man. Artinya yang kuat mengalahkan yang lemah. Lalu timbul pandangan bellum omnium contra omnes, atau perang semua lawan semua. Hidup dalam suasana demikian pada akhirnya menyadarkan manusia untuk membuat perjanjian antar sesama manusia yang dikenal dengan istilah pactum unionis. Selanjutnya timbul perjanjian rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa untuk menjaga perjanjian rakyat yang dikenal dengan istilah pactum subjectionis.
Dalam sejarah Prancis, Raja Louis bertindak absolut. Gagasan untuk membatasi kekuasaan raja atau dikenal dengan istilah konstitusionalisme yang mengandung arti bahwa penguasa perlu dibatasi kekuasaannya dan karena itu kekuasaan harus diperinci secara tegas. Sebenarnya sudah muncul sebelum Raja Louis dihukum dengan guillotine. Dalam rentetan sejarah penegakan HAM ditemukan beberapa peristiwa yang melahirkan berbagai dokumen HAM seperti Magna Carta di Inggris, Bill of Rights, dan Declaration of Independence dalam sejarah Amerika Serikat, dan Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen di Prancis. Oleh karena itu, konstitusi juga diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam negara. Pandangan ini didasarkan pada konstitusi yang salah satu diantaranya membagi kekuasaan dalam negara menurut Kusnandi dan Ibrahim tahun 1988. Bagi mereka yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggap sebagai organisasi kekuasaan, maka konstitusi dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi di antara beberapa lembaga kenegaraan, misalnya antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konstitusi menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan itu bekerjasama dan menyesuaikan diri satu sama lain, serta merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam negara. Materi selanjutnya adalah argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. Konstitusi di Indonesia yang berlaku hingga saat ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku mulai 5 Juli 1959 yang merupakan konstitusi tertulis. Konstitusi di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan dan perkembangan. Periode utama yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku selama 4 tahun, mulai 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Namun, di tahun terakhir konstitusi berubah dan diterapkan menjadi UUD Republik Indonesia Serikat yang berjalan sampai 17 Agustus 1950. Perubahan yang terbilang cukup singkat ini dilatar belakangi oleh agresi militer Belanda yang mengharuskan mengubah untuk negara dari presidensial menjadi pemerintahan yang parlementer. Akibatnya Indonesia harus mengubah konstitusi negara. Konstitusi negara Indonesia berubah menjadi parlementer, yang menjadikan Presiden Soekarno sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Selanjutnya, esensi dan urgensi identitas nasional di Indonesia. Konstitusi menjadi suatu yang urgent dalam tatanan kehidupan ketatanegaraan, karena konstitusi merupakan sekumpulan aturan yang mengatur organisasi serta hubungan antar negara dan warga negara sehingga saling menyesuaikan diri dan saling bekerja sama. Dari beberapa pakar yang menjelaskan mengenai urgensi konstitusi dalam sebuah negara, maka secara umum dapat dikatakan bahwa eksistensi konstitusi dalam suatu negara merupakan suatu keniscayaan karena dengan adanya konstitusi akan terciptanya pembatasan kekuasaan melain pembagian wewenang dan kekuasaan dalam menjalankan negara. Konstitusi adalah sarana dasar untuk mengawasi proses kekuasaan. Oleh karena itu, setiap konstitusi mempunyai beberapa peranan, yaitu yang pertama, untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik, untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa, dan menerapkan bagi penguasa tersebut batas kekuatan mereka, sehingga tidak terdapat kekuasaan yang semena-mena. Yang ketiga, untuk membatasi kesewenang-wenangan tindakan pemerintahan untuk menjamin hak-hak yang diperintah dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Yang keempat, konstitusi bertujuan untuk mengatur organisasi negara dan susunan pemerintahan, sehingga di mana ada organisasi negara dan kebutuhan menyusun untuk pemerintahan negara, maka akan diperlakukan konstitusi. Yang kelima, konstitusi mempunyai posisi yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara, karena konstitusi menjadi barometer atau ukuran bagi kehidupan bangsa dan bernegara, juga merupakan ide dasar yang digariskan penguasa negara untuk mengemudikan suatu negara. Dan yang terakhir adalah konstitusi menggambarkan struktur negara dan sistem
kerja yang ada di antara lembaga negara. Konstitusi menjelaskan kekuasaan dan kewajiban pemerintahan, sekaligus membatasi kekuasaan pemerintahan agar tidak sewenang-wenang dalam bertindak. Nah, yang terakhir adalah kasus dinamika konstitusi yang terjadi di Indonesia. Konstitusi UUD NRI tahun 1945 atau pada saat masa kemerdekaan, masa berlakunya adalah 18 Agustus 1945 sampai Agustus 1950 dengan catatan mulai dari 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah RI Proklamasi. Konstitusi RIS tahun 1949 masa berlakunya 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. UUDS tahun 1950 masa berlakunya 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. UUD NRI 1945 pada masa Orde Lama, masa berlakunya adalah 5 Juli 1959 sampai dengan 1965. Konstitusi UUD NRI tahun 1945 atau pada saat Orde Baru. Oke, materi terakhir adalah kasus dinamika konstitusi yang terjadi di Indonesia. Pada pertengahan tahun 1997, negara dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia ketika itu merupakan suatu tantangan yang besar dan berat. Akibat dari krisis tersebut adalah harga-harga yang melambung tinggi, sedangkan daya beli masyarakat yang terus menurun. Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika, semakin merosot. Menyikapi kondisi seperti itu, pemerintah berusaha menanggulanginya dengan berbagai kebijakan. Yang kedua adalah pemerintah sudah tidak mampu lagi mengendalikan keadaan, maka pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya. Berhentinya Presiden Soeharto menjadi awal era reformasi di tanah air. Tuntutan reformasi itu adalah sebagai berikut. Mengamandemenkan UUD NRI 1945, menghapus doktrin dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah, mewujudkan kebebasan pers, kemudian mewujudkan kehidupan demokrasi. Yang terakhir adalah kesimpulan. Tujuan dibuat konstitusi adalah untuk mengatur jalannya kekuasaan dengan jalan membatasinya melalui aturan untuk menghindari terjadinya kesewenangan yang dilakukan penguasa terhadap rakyat, serta memberikan arahan kepada penguasa untuk mewujudkan tujuan negara. Konstitusi merupakan salah satu syarat terbentuknya suatu negara. Tanpa adanya konstitusi, negara tersebut tidak mungkin terbentuk. Di dalam sebuah konstitusi memuat banyak kepentingan seputar tatanan organisasi negara, HAM, UUD, dan banyak lagi. Konstitusi juga memiliki kedudukan dan pengaruh yang sangat besar bagi suatu negara karena fungsinya dalam mengatur kekuasaan. Saya rasa cukup. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Arti. Baik, terima kasih Budi. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Maulia. Pada Maulia dipersilakan. Baik, terima kasih. Izin saya screen ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Maulia Putri, NPM 211010102. Di sini saya akan mempresentasikan tentang esensi dan urgensi harmonisasi hak kewajiban warga negara dan negara. Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terikat satu sama lain, sehingga dalam praktik harus dijalankan dengan seimbang. Hak merupakan segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan. Sedangkan kewajiban merupakan suatu keharusan atau kewajiban bagi individu dalam pelaksanaan peran sebagai anggota warga negara guna mendapatkan pengakuan akan hak sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Jika hak dan kewajiban tidak berjalan
secara seimbang dalam praktik kehidupan, maka akan terjadi suatu ketimbangan yang akan menimbulkan gejolak masyarakat dalam pelaksanaan kehidupan individu, baik dalam kehidupan masyarakat berbangsa maupun bernegara. Karena itu, kita sebagai warga negara mendemokrasikan harus membangun mimpi kuat kita yang buruk ini akan berubah untuk mendapatkan hak-hak sebagai warga negara dan tidak lupa melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia. Esensi dan urgensi harmoni, kewajiban dan hak negara dan warga negara dapat dipahami dengan menggunakan pendekatan kebutuhan warga negara yang meliputi yang pertama agama, yaitu keberagaman suku agama dan kepercayaan di Indonesia menjadi salah satu hal yang menarik dari bangsa Indonesia sendiri. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia sendiri, hukum yang mengatur segala sesuatu tentang agama tertulis dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pendidikan dan kebudayaan. Hubungan antara pendidikan dengan kebudayaan sangat erat karena pendidikan salah satu alat yang ampuh untuk menerapkan kebudayaan tersebut. Pendidikan yang saat ini kita tempuh tidak semata-mata tidak mempunyai aturan hukum. Dalam pembukaan Undang-Undang 1945 pasal 31 ayat 1 berisi tentang rumusan dan tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Asas kekeluargaan yang tinggi sehingga memberikan berbagai aspek kehidupan nasional dan salah satunya pertumbuhan ekonomi yang cukup memuaskan. Asas kekeluargaan digunakan dalam perekonomian nasional karena harus mengedepankan kepentingan bersama sehingga pekerjaan dapat selesai dan hasil baik. Keempat, pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan negara diatur dalam Undang-Undang 1945 pasal 30 ayat 2 usaha pertahanan negara dan keamanan negara diwujudkan dengan adanya sistem pertahanan negara dan keamanan negara, yang mana tugas mulia tersebut diimbang dan rakyat mengamanahkan tugas untuk menjaga kedaulatan NKRI pada TNI dan Polri. Fungsi harmoni kewajiban dan hak negara warga negara Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara yang telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 mencakup berbagai bidang politik dan pemerintah, sosial, keagamaan, pendidikan, ekonomi, dan pertahanan. Berikut beberapa fungsi hak dan kewajiban warga negara Indonesia nilai bersama di semua aspek kehidupan dijunjung tinggi dalam tujuan menghindari ketimpangan sosial yang bila memicu permasalahan di kemudian hari. Di bawah ini beberapa fungsi dan hak kewajiban warga negara Indonesia. Maaf Pak Aul, slide-nya nggak jalan. Tadi? Slide-nya nggak jalan. Slide-nya nggak jalan, nggak bergerak. Masih di tadi? Iya, masih di apa? Ya, dari tadi. Harmoni kewajiban dan hak negara warga negara Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara yang telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 mencakup berbagai bidang politik dan pemerintahan, sosial, agama, pendidikan, ekonomi, dan pertahanan. Berikut beberapa fungsi hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Nilai bersamaan di semua aspek kehidupan dijunjung tinggi dengan tujuan menghindari ketimpangan sosial yang bila memicu permasalahan di kemudian hari. Di bawah ini beberapa fungsi hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Hak warga negara Indonesia yang pertama, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ketiga, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama rata di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Keempat, setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Yang kedua, setiap warga negara wajib membayar pajak dan mentribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah.
Yang ketiga, setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa kecuali serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk, serta patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah Indonesia. Mohon maaf, slide-nya nggak bergerak. Warga negara Indonesia. Yang pertama, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ketiga, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama rata di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Keempat, setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia serta serangan musuh. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan mendistribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Yang ketiga, setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan tanpa kecuali serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Keempat, setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk, serta patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah Indonesia. Sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak warga negara dan warga negara Indonesia. Yang pertama, sumber historis. Sumber sejarah yang terjadi di dunia mulai dari benua Eropa. Tokoh yang terkenal ialah John Locke, filsuf berkebangsaan Inggris. Ia mengemukakan pendapatan sekitar abad ke-17 dengan sebutan natural right yang memiliki makna yaitu hak untuk hidup, hak kebebasan, dan hak memiliki. John Locke memberikan kontribusi terhadap perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia, seiring dengan perkembangan zaman yang menjadi batu loncatan dalam hal pengembangan, pemantapan, pendewasaan, kajian ilmu tentang sistem demokrasi dan hak asasi manusia memicu terjadinya peristiwa yang penting sebagai berikut. Yang pertama, Magna Charta 1215, yang kedua Revolusi Amerika 1276, tiga Revolusi Prancis 1789. Tujuan dilakukan deklarasi tersebut dengan maksud untuk mewujudkan kepentingan bersama, kebebasan yang tidak mengedepankan kepentingan individu. Prinsip yang paling utama dan terutama dilaksanakan deklarasi ini ialah untuk mencapai kebebasan sebanyak-banyaknya dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban yang bertumbuh rasa kebersamaan itu muncul. Yang kedua, sumber sosiologis. Perubahan yang terjadi pada warga negara Indonesia terbilang sangat cepat. Hal ini dilihat dari jumlah penduduk yang sangat banyak yang mencapai 250 juta orang dan akan terus meningkat setiap tahunnya. Berkaitan dengan hal tersebut, jumlah masalah yang muncul di tengah-tengah masyarakat sangat beragam dan memiliki tingkat permasalahan yang semakin kompleks. Persoal yang mungkin dihadapkan terhadap warga negara Indonesia. Salah satunya memudarkan rasa nasionalisme terhadap bangsa Indonesia. Dekadensi moral memudarnya norma aturan yang berlaku. Ilmu sosiologi mencoba memberi gambaran tentang perubahan yang terjadi pada warga negara Indonesia, perubahan yang terjadi pada struktur sosial dan sistem budaya. Dengan demikian, ilmu sosiologi diharapkan memberikan solusi terhadap permasalahan sosial dan sistem budaya, keseimbangan, dan mewujudkan nilai-nilai demokrasi akan lebih berdampak pada proses integrasi warga negara. Yang ketiga, sumber politik. Kemerdekaan negara Indonesia didasari oleh landasan politik yang sangat kuat. Sumber politik menjamin kemerdekaan Indonesia dengan seluruh alat dan kelengkapan negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 sendiri telah mengalami banyak perubahan bila dilihat dari proses amandemen yang sudah 4 kali dilaksanakan yang bertujuan
merevisi dan mengkaji ulang ada yang saat ini menjadi tuntutan warga negara Indonesia. Negara Indonesia memiliki kedaulatan rakyat yang kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Oleh karena itu, semua kebijakan bermuara dan berasal dari rakyat. Dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak warga negara dan warga negara. Yang pertama, aturan dasar ihwal, pendidikan, desain kebudayaan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, aturan dasar ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Yang ketiga, aturan ihwal usaha pertahanan dan keamanan negara. Keempat, aturan dasar ihwal hak dan kewajiban hak asasi manusia. Rumusan masalah. Tewasnya 49 warga binaan di lapas kelas 1 Tangerang akibat kebakaran menyisakan persoalan. Hal ini terkait dengan upaya pembungkaman yang diduga dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham, terhadap keluarga korban. Bahkan pengakuan ahli waris mereka diduga mengalami intimidasi. Keluarga korban dibawa lewat tangga ke lantai atas untuk masuk ke sebuah ruangan dirasa keluarga korban tidak layak untuk menjadikan tempat penandatanganan dokumen. Pada saat penandatangan tersebut, keluarga korban diminta tanda tangan dengan tergesa-gesa dan dikerumuni banyak orang. Atas temuan itu, mereka telah melanggar pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yakni hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya, hak atas perlindungan diri, keluarga, dan kehormatan martabat serta harta benda yang di bawah kekuasaan dan hak untuk memperoleh keadilan. Solusinya menurut saya seharusnya Kemenkumham tidak bungkam atas kejadian tersebut karena sudah memakan korban banyak dan atas peristiwa tersebut banyak keluarga yang tidak terima dan mereka mendapatkan intimidasi. Seharusnya aturan dan hak asasi manusia harus dipertegas lagi agar tidak terjadi hal seperti ini agar masyarakat percaya bahwa hak asasi manusia itu ada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya presentasi akan disampaikan oleh saya sendiri. Sudah terlihat? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eka Ardiansyah dengan NPM 211011689 akan mempresentasikan materi yang berjudul Esensi dan Urgensi Harmonisasi Hak dan Kewajiban Warga Negara dan Negara. Yang pertama, pengertian hak, kewajiban, dan warga negara. Hak warga negara adalah kuasa atas sesuatu yang patut dimiliki warga negara dari negara. Lalu kewajiban warga negara adalah kuasa atas sesuatu yang diberikan warga negara kepada negara. Warga negara adalah rakyat dari suatu negara. Jadi yang pertama itu hak warga negara itu, jadi kita sebagai warga negara memiliki hak di dalam negara. Jadi kita juga bisa menuntut hak kita jika kita tidak mendapatkan keadilan dari negara. Lalu kewajiban negara. Nah, di antara kita memiliki hak, kita juga mempunyai kewajiban. Kewajiban yang harus dilakukan untuk negara. Warga negara itu rakyat dari suatu negara sendiri. Lalu selanjutnya ada kewajiban utama warga negara. Pertama, membela negara sebagai rasa cinta tanah air, menjaga keutuhan NKRI. Nah, jadi misal NKRI atau Indonesia mendapatkan suatu ancaman, maka kita sebagai warga negara harus siap sedia untuk membela negara kesatuan Republik Indonesia, menjaga nama baik negara. Nah, menjaga nama baik negara itu misalkan kita berkomentar di sosmed itu ya, jangan membawa-bawa
negara nanti masyarakat luar itu akan menganggap bahwa warga negara Indonesia ini tidak sopan, berlaku tidak sopan dan sebagainya, dan ini menyebabkan negara juga ikut tercemar nama baiknya. Lalu menghormati negara, hormat kepada bendera negara sebagai lambang tertinggi negara. Hormat kepada bendera negara itu tidak hanya sekedar mengangkat tangan di pelipis ya, akan tetapi menghargai dengan cara bendera itu tidak boleh kita injak, tidak boleh kita bakar, dan lain sebagainya yang bertujuan merusak bendera itu sendiri. Lalu hormat kepada lagu kebangsaan negara sebagai lagu kebangsaan bangsa dan negara. Hormat kepada kepala negara sebagai presiden dan pejabat tertinggi negara. Nah, walaupun presiden memiliki kesalahan, kita tidak boleh menjudge gitu. Walau setiap manusia pasti memiliki kesalahan, begitu juga presiden. Apalagi presiden sebagai kepala negara, kepala tertinggi negara gitu. Lalu ada asas-asas kewarganegaraan. Yang pertama ada ius soli. Nah, apa sih itu ius soli? Jadi ius soli itu menetapkan kewarganegaraan seseorang menurut tempat kelahirannya. Artinya, kewarganegaraan anak yang akan diberikan jika anak tersebut lahir di negara yang menganut asas ius soli. Nah, misalnya, seorang anak harus menjadi warga negara B karena lahir di negara B, meskipun orang tuanya warga negara A. Contoh, negara yang menganut ius soli itu Amerika Serikat, Kanada, Brasil, dan Australia. Lalu ada ius sanguinis. Nah, ius sanguinis itu menurut kewarganegaraan orang tuanya tanpa melihat tempat di mana ia dilahirkan. Misalkan, seorang anak dilahirkan di negara B yang menganut asas ius sanguinis, sedangkan orang tuanya warga negara A, maka anak tersebut tetap menjadi warga negara A. Nah, contoh negara yang menetapkan ius sanguinis itu Indonesia, Belanda, Jepang, Jerman, dan Cina. Lalu naturalisasi. Naturalisasi itu seperti pengajuan atau permohonan untuk menjadi warga negara asli tersebut. Misalkan warga negara Belanda, dia udah tinggal lama di Indonesia. Karena dia udah nyaman di Indonesia, jadi dia mengajukan naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia. Lalu ada status kewarganegaraan. Yang pertama itu bipatrid. Nah, bipatrid itu seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda yang bisa terjadi karena anak lahir di negara A yang menganut asas kewarganegaraan ius soli, tempat kelahiran, tapi orang tuanya warga negara B yang menganut asas ius sanguinis. Nah, maka anak tersebut akan mendapatkan dua kewarganegaraan dari negara A bisa berdasarkan tempat lahir dan negara B karena faktor keturunan. Nah, ada juga faktor dari sebuah penghargaan seperti Bapak B.J. Habibie itu dia mempunyai dua kewarganegaraan Indonesia dan Jerman. Jadi ketika ia pergi ke Jerman maka dia seperti pergi balik ke Indonesia seperti itu. Lalu apatrid. Apatrid itu seorang tidak memiliki warga negaraan. Contohnya jika anak lahir di negara B yang menganut asas ius sanguinis, sedangkan orang tuanya berasal dari negara A, maka si anak tidak mendapat kewarganegaraan negara B karena lahir dari orang tua yang bukan negara B. Jadi anak juga tidak mendapatkan kewarganegaraan orang tuanya karena tidak lahir di negara A atau ius soli berdasarkan tempat lahir. Lalu fungsi negara. Yang pertama itu fungsi pertahanan dan keamanan. Nah, jadi negara itu harus mempertahankan serta mengamankan warga negaranya serta negara. Lalu fungsi pengaturan dan ketertiban. Nah, negara juga harus mempunyai peraturan serta menertibkan seluruh warga negaranya dengan membuat peraturan seperti perundang-undangan dan sebagainya. Lalu fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Nah, negara juga harus mensejahterakan dan memakmurkan warga negaranya atau rakyatnya. Nah, kenapa Indonesia belum bisa dikatakan sebagai negara maju? Karena
Salah satunya kesejahteraan dan kemakmuran tuh belum tercapai gitu. Syarat untuk menjadi negara maju tuh harus seluruh rakyatnya sejahtera dan makmur. Yang dimaksudkan sejahtera dan makmur tuh tidak semuanya. Bentar. Sebentar lagi ini. Oh, belum. Lanjut ya. Jadi fungsi kesejahteraan dan kemakmuran tadi itu tidak melulu warga negaranya itu harus kaya semua. Jadi intinya seluruh warga negaranya itu sejahtera dan makmur. Lalu fungsi keadilan menuntut hak dan kewajiban. Selanjutnya syarat berdirinya negara. Yang pertama itu adanya penduduk. Lalu kedua adanya wilayah, ketiga adanya pemerintah, dan keempat adanya kedaulatan. Jadi semisal negara tidak ada penduduk namun ada wilayah, itu tidak bisa. Jika negara ada wilayah namun tidak ada penduduk, itu juga tidak bisa. Lalu jika negara itu tidak ada pemerintahan dan kedaulatan, sama aja tidak bisa. Nah, lalu ada masalah tentang pendidikan yang ada di Indonesia. Pendidikan yang tidak tersebar merata di Indonesia menjadi penyebab banyak anak-anak di Indonesia tidak bersekolah. Hal ini sudah termasuk melanggar hak warga negara untuk berhak mendapatkan pendidikan, seperti yang diatur oleh Undang-Undang Dasar, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dikarenakan terbatasnya dana dan sumber daya lainnya. Hal ini menjadi sebuah problematika yang masih dirasakan oleh sebagian warga negara. Jika hal ini terus terjadi, maka sumber daya manusia di Indonesia tidak akan berkembang, dikarenakan tidak semua warga negaranya mendapatkan pendidikan. Nah, hal ini juga akan mempengaruhi kualitas dari sumber daya masyarakatnya. Jadi solusinya itu pemerintah harus mensurvei di berbagai wilayah terpencil khususnya untuk mendata anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan. Dan pemerintah juga harus memberikan kebijakan, yaitu memberikan sekolah gratis bagi masyarakat yang kurang mampu, dan hal ini akan membantu mereka yang ingin bersekolah dari kalangan kurang mampu. Hal ini juga akan menjadi langkah untuk perubahan dalam sektor pendidikan di Indonesia. Jadi jika Indonesia ingin menjadi lebih baik, khususnya untuk di sektor pendidikan, maka pemerintah Indonesia harus memberikan pendidikan gratis terhadap anak-anak yang berada di wilayah terpencil pada khususnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.